Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Eni Suryani MPD selaku dosen Matematika Ekonomi. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayatnya kepada kita semua. Sehingga saya dan rekan saya dapat menyelesaikan tugas presentasi video ini dengan baik tanpa ada kendala. Tak lupa juga selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Yupita Priyana. Di sini saya sebagai moderator sekaligus penyampai materi, dan rekan saya Dwi Alditya sebagai penyampai materi pertama, dan ada Fajar Rizkisya sebagai penyampai materi kedua. Di sini kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil kerjasama kami melalui video presentasi mengenai hubungan fungsi dengan derivatif sederhananya pada e-learning pertemuan 12. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada Dwi Alditya untuk menyampaikan materi yang pertama. Waktu dan tempat saya persilakan. Baiklah, saya Dwi Alditya Arianda. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai hakikat derivatif dan diferensial, di mana delta Y per delta X lereng dari kurva Y sama dengan fx. Limitnya delta X 0, delta Y per delta X sama dengan dy per dx. dy per dx terdiri dari dua suku, dy dinamakan diferensial Y, dx merupakan diferensial dari X. Diferensial dari X, dx sama dengan delta X. Diferensial dari Y, dy buka kurung dy, tutup kurung dx, delta x, di mana Y itu variabel terikat. Di sini dy atau dx lereng taksirannya dari kurva Y sama dengan fx pada kedudukan x tertentu. Delta Y per delta x lereng yang sesungguhnya. Lereng taksiran ini dapat lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan lereng sesungguhnya, tergantung pada jenis fungsinya dan besar kecilnya perubahan pada variabel bebas. Fungsi Y sama dengan fx yang linear, lereng taksiran sama dengan lereng sesungguhnya. Berapapun delta x merupakan dy per dx sama dengan delta y per delta x. Berikut perubahan x sama dengan delta x, perubahan y sama dengan delta y, diferensial x sama dengan dx, diferensial y sama dengan dy. Koefisien diferensi delta y per delta x, derivatifnya dy per dx. Di sini ada dua gambar dari fungsi fx yang non-linear. Yang pada gambar A, dy lebih besar delta y. Yang gambar B itu dy lebih kecil delta y, underestimate. Derivatif itu apa sih? Derivatif merupakan proses penurunan sebuah fungsi di mana merupakan penentuan suatu limit dari koefisien diferensi dalam pertambahan variabel bebasnya yang mendekati 0 atau sangat kecil. Notasi turunan fungsi yang digunakan untuk menuliskan lambang turunan fungsi tersebut, di mana y sama dengan f yaitu menjadi y pangkat 1 sama dengan fx. Notasi yang dapat digunakan adalah notasi L. Leibniz
fungsi Y variabel X yaitu dy per dx. Di sini ada contoh soal satunya, kita bisa lihat derivatif yang diperoleh dari derivatif sebuah fungsi dinamakan derivatif bederajat. Dari tinggi high order derivative, derivatif pertama dan kedua sangat bermanfaat untuk menelaah fungsi yang bersangkutan. Hubungan antara fungsi dan derivatifnya. Dengan mengetahui hubungan antara fungsi dan derivatifnya, kita dapat mengetahui besar turunan pertama dan turunan kedua akan bisa dikenali dalam bentuk gambar dari fungsi tersebut. Dan kita akan mengetahui kurva menaik atau menurun, titik ekstrim dan juga titik beloknya. Sekian dari saya. Pemateri 1 akan dilanjutkan oleh pemateri 2. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Fajar Rizkysyah. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, nama saya Fajar Rizkysyah. Saya yang akan menjelaskan materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu fungsi menaik dan menurun. Turunan pertama dari sebuah fungsi nonlinear dapat digunakan untuk menentukan apakah kurva dari fungsi yang bersangkutan menaik atau menurun pada kedudukan tertentu. Sini ada grafiknya ya. Lereng positif fungsi menaik dan lereng negatif fungsi menurun. Uji tanda. Apabila turunan pertama f kutip 1 dalam kurung x sama dengan 0, berarti y sama dengan f dalam kurung x berada di titik ekstrim. Untuk menentukan apakah titik ekstrim tersebut merupakan titik maksimum ataukah minimum, maka perlu dilakukan uji tanda terhadap f kutip 1 dalam kurung a sama dengan 0. Jika f kutip 1 dalam kurung x lebih dari 0 untuk x kurang dari a dan f kutip 1 dalam kurung x kurang dari 0 untuk x lebih dari a, maka titik ekstrimnya adalah titik maksimum. Jika f kutip 1 dalam kurung x kurang dari 0 untuk x kurang dari a dan f kutip 1 dalam kurung x lebih dari 0 untuk x lebih dari a, maka titik ekstrimnya adalah titik minimum. Titik ekstrim fungsi parabolik. Turunan pertama dari fungsi parabolik y sama dengan f dalam kurung x berguna untuk menentukan letak titik ekstrimnya. Sedangkan turunan kedua berguna untuk mengetahui jenis titik ekstrim yang bersangkutan. Perhatikan fungsi parabolik berikut dan turunan-turunannya serta hubungan secara grafik. Y sama dengan f dalam kurung x sama dengan x kuadrat min 8x plus 12, itu fungsi parabolik. Y kutip 1 sama dengan f kutip 1 dalam kurung x sama dengan dy per dx sama dengan 2x min 8, yaitu fungsi linear. Y kutip 2 sama dengan f kutip 2 dalam kurung x d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan 2, yaitu konstanta. Parabola y sama dengan f dalam kurung x sama dengan x kuadrat min 8x plus 12 mencapai titik ekstrim kurang dalam hal ini titik minimum, yaitu 4 min 4. Y kutip 1 sama dengan 0, nilai variabel bebas x sama dengan 4, x sama dengan 4 dimasukkan ke dalam persamaan parabola, didapat nilai y sama dengan min 4. Di sini ada grafik ya teman-teman, bisa dilihat aja. Parabola y sama dengan f dalam kurung x mencapai titik ekstrim pada y kutip 1 sama dengan 0. Jika y kutip 2 kurang dari 0, yaitu bentuk parabolanya terbuka ke bawah, titik ekstrimnya adalah titik maksimum. Jika y kutip 2 lebih dari 0, bentuk parabolanya terbuka ke atas, titik ekstrimnya adalah titik minimum. Baiklah, selanjutnya saya sendiri akan menyampaikan materi mengenai titik ekstrim dan titik belok fungsi kubik. Titik maksimum atau minimum fungsi kubik serta titik beloknya dapat dicari melalui turunan pertama dan kedua dari fungsi tersebut. Perhatikan fungsi kubik dan turunan berikut. Y sama dengan
1 dibagi 3x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 ditambah 8x dikurang 3 merupakan fungsi kubik. Y1 sama dengan x pangkat 2 dikurang 6x dikurang 8 merupakan fungsi kuadratik. Y2 sama dengan 2x dikurang 6 merupakan fungsi linier. Jika Y1 sama dengan 0, maka x pangkat 2 dikurang 6x ditambah 8 sama dengan 0 didapatkan dari nilai x dikurang 2 dikali x dikurang 4 sama dengan 0. Maka dinyatakan x1 sama dengan 2, x2 sama dengan 4. Untuk x1 sama dengan 2 dimasukkan pada persamaan kubik, maka y sama dengan 3,67 atau 2,3,67 merupakan titik ekstrim maksimum. Untuk x1 sama dengan 2, apabila dimasukkan dalam turunan kedua, maka y2 sama dengan min 2 kurang dari 0 atau turunan kedua negatif. Untuk x2 sama dengan 4, dimasukkan pada persamaan kubik, maka y sama dengan 2,33 atau 4,2,33 merupakan titik ekstrim minimum. Untuk x2 sama dengan 4, apabila dimasukkan dalam turunan kedua, maka y2 sama dengan 2 lebih dari 0 atau turunan kedua positif. Jika y2 sama dengan 0, maka 2x dikurang 6 sama dengan 0 didapatkan x sama dengan 3. Nilai x sama dengan 3 dimasukkan dalam persamaan kubik dan didapatkan nilai y sama dengan 3, maka titik beloknya didapatkan hasil 3,3. Nah, di sini ada kurva yang menyatakan titik ekstrim dan titik belok fungsi kubik dari fungsi kubik, fungsi kuadratik, dan fungsi linier. Selanjutnya, fungsi kubik y sama dengan x dikali x mencapai titik ekstrim pada y1 sama dengan 0. Jika y2 kurang dari 0 pada y1 sama dengan 0, maka titik ekstrimnya adalah titik maksimum. Jika y2 lebih dari 0 pada y1 sama dengan 0, maka titik ekstrimnya adalah titik minimum. Fungsi kubik y sama dengan f dikali x berada di titik belok pada y2 sama dengan 0. Selanjutnya di sini ada relationship between marginal cost and average cost function. TC sama dengan C dikali Q merupakan total cost. MC C1 dikali Q marginal cost. AC sama dengan C dikali Q dibagi Q merupakan average cost. Di sini ada rumus dan ada kurva juga yang menyatakan total cost, marginal cost, dan average cost serta kuantitasnya atau quantity. Penerapan lainnya sebagai penutup yaitu elastisitas dengan rumus umum. N sama dengan EY per EX sama dengan lim delta X 0 delta Y per Y dibagi delta X per X sama dengan DY per DX dikali X per Y. Sebagai contoh, Y sama dengan X dikali X sama dengan 1 dibagi 3x pangkat 3 dikurang 4x pangkat 2 ditambah 12x dikurang 5. Y1 sama dengan dy per dx sama dengan x pangkat 2 dikurang 8x ditambah 5. Y2 sama dengan d pangkat 2 dikali y dibagi dx pangkat 2 sama dengan 2x dikurang 8. Y3-nya sama dengan d pangkat 3 dikali y dibagi dx pangkat 3 sama dengan 2. Nah, di dalam contoh ini, kita harus memperhatikan pengurangan derajat fungsi pada masing-masing turunannya. Di sini ada fungsi kubik, fungsi kuadrat, fungsi linier, dan fungsi konstantan. Baiklah, hanya itu saja yang dapat kami sampaikan melalui presentasi video ini. Saya Yupita Apriana, selaku moderator yang memimpin jalannya presentasi pada kali ini. Memohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan dalam penulisan, penyampaian, maupun perkataan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.